Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Reni Usmanida, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 33, kelompok 2 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas agenda 2 tentang Learning Journal, yaitu materi akuntabilitas. Mari kita sama-sama video berikut ini. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Untuk lebih lanjut memahami tentang akuntabilitas, mari kita simak aspek-aspek dari akuntabilitas. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan yang dimaksud dalam akuntabilitas adalah bertanggung jawab antara kedua belah pihak, baik itu individu, kelompok, institusi, negara, dan masyarakat. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Artinya, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga adalah laporan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah lakip. Yang keempat, konsekuensi. Artinya, akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima, perbaikan kinerja. Artinya, setiap individu, kelompok, dan institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Dalam menjalankan amanahnya, seorang PNS perlu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain, yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selain itu, akuntabilitas publik merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanatkan kepada mereka. Salah satu unsur yang penting untuk dilaporkan adalah keuangan. Akuntabilitas publik dibuat dalam jangka periodik tertentu, dan informasi pertanggungjawaban tersebut kemudian disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberi amanat atau pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik,
Yang pertama adalah sebagai kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau disebut peran belajar. Sedangkan bentuk akuntabilitas publik terdiri dari dua. Yang pertama ada vertikal dan yang kedua ada horizontal. Vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berikut ini adalah tingkatan dalam akuntabilitas. Tingkatan yang paling mendasar adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Dan yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai dan laporan individu terhadap organisasi atau institusi. Dan yang kedua, bisa berwujud kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang paling puncak adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat kepada masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang akuntabel, seorang ASN harus memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kedua, transparansi. 3, integritas. 4, tanggung jawab. 5, keadilan. 6, kepercayaan. 7, keseimbangan. 8, kejelasan, dan 9 adalah konsisten. Adapun contoh penerapan di tempat kerja yang menunjukkan sikap akuntabilitas bagi seorang guru, yang pertama, mampu menjadi pemimpin dalam suatu kegiatan seperti menjadi ketua panitia ujian nasional dan kegiatan lainnya, di mana sikap tersebut menunjukkan sikap kepemimpinan. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai rencana pembelajaran, menyampaikan nilai kepada siswa secara terbuka agar dapat memotivasi mereka untuk lebih giat belajar, termasuk ke dalam sikap transparansi. Ketiga, mematuhi aturan atau hadir tepat waktu ke sekolah dan tepat waktu untuk absen datang maupun pulang, menunjukkan sikap integritas. Keempat, menyiapkan rencana pembelajaran seperti menyiapkan video, alat peraga, dan bahan ajar lainnya sebelum melaksanakan pembelajaran sesuai tanggung jawab sebagai guru, merupakan nilai dasar akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Yang kelima, adil dalam memberikan nilai sesuai kemampuan siswa tanpa memandang hubungan kekeluargaan, apakah siswa itu nakal, dan lain sebagainya, termasuk dalam keadilan. Yang keenam, melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan baik dan melaporkan hasil dari kegiatan tersebut kepada atasan, termasuk ke dalam nilai kepercayaan. Ketujuh, seimbang dalam hal
kewajiban, dan tanggung jawab, seperti dalam hal bekerja dan beribadah, termasuk ke dalam nilai akuntabilitas seimbang. Kedelapan, mengetahui kewajiban, peran, serta tanggung jawab sebagai seorang guru sehingga dapat mewujudkan sikap yang akuntabel merupakan nilai dari sikap kejelasan. Dan yang terakhir, selalu melaporkan rencana kegiatan pembelajaran dan hasil analisis penilaian tepat waktu setiap awal dan akhir semester merupakan contoh dari sikap konsisten. Demikian tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.